Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kesempatan ini kita masih tetap istiqomah melanjutkan kajian kita terkait dengan ibadah kurban yang merupakan hasil musyawarah nasional tarjih yang ke-28 di Palembang. Kita sudah membahas pertemuan yang pertama, kedua, kemudian yang ketiga putusan Munas Tarjih tentang kepanitiaan kurban, Kepanitiaan kurban pada saat ini sangat diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ibadah kurban. Dan kedudukannya sebagai orang yang membantu pelaksanaan ibadah kurban. Jadi panitia kedudukannya adalah membantu pelaksanaan ibadah kurban. Dan berbeda kedudukannya dengan amil zakat. Ya, ingat, jadi berbeda panitia kurban dengan amil zakat. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis yang menjelaskan pelaksanaan kurban Rasulullah. Di antaranya yang pertama, sungguh Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Nabi SAW memerintahkan Ali agar ia melaksanakan kurban dan memerintahkan pula agar ia membagikan semua dagingnya, kulitnya dan pakaiannya, dan beliau pun agar tidak memberikan sedikit pun dari hewan kurban dalam pekerjaan jagal. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pada hadis ini Rasulullah memerintahkan pada Ali untuk membagikan semua daging kurban, kulit dan pakaiannya, ya, dan beliau pun tidak diperbolehkan, ya. Jadi Ali tidak diperbolehkan memberikan sedikit pun dari hewan kurban sebagai upah pekerjaan jagal. Kemudian juga bersama, sungguh Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Nabiullah SAW memerintahkan agar ia melaksanakan kurban dan memerintahkan pula agar ia membagikan semuanya dagingnya, kulitnya dan pakaiannya pada orang-orang miskin, dan beliau pun agar tidak memberikan sedikit pun dari hewan kurban dalam pekerjaan jagal. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tidak ada satupun yang menjelaskan adanya orang yang ditugasi untuk menjadi pengurus atau sebagai panitia dalam pelaksanaan kurban. Kendati pun demikian, untuk kelancaran efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kurban dipandang perlu adanya semacam kepanitiaan. Jadi ada kalimat yaqumu ala yang terdapat dalam kedua hadis di atas mengandung arti membantu. Dari kedua hadis tersebut dapat dipahami bahwa Ali diminta oleh Nabi SAW agar ia membantu Nabi dalam pelaksanaan kurban dan pembagiannya. Jadi dalam hadis ini yang kurban Nabi, kemudian dalam hal pembagiannya Rasulullah memerintahkan Ali untuk membantu dalam hal pendistribusiannya. Dengan demikian dalam masalah kepanitiaan kurban dapat dipahami sebagai berikut. 1. Tugas dari panitia kurban adalah membantu shahibul kurban. Yang pertama. Yang kedua, fungsi panitia kurban untuk memudahkan penyelenggaraan kurban. Jadi ini hanya mempermudahkan, memeringankan dari shahibul kurban. Kemudian yang ketiga, panitia tidak boleh mengambilkan upah penyembelih dari hewan kurban, namun dapat membebankan kepada shahibul kurban dengan cara musyawarah atau mengambil dari sumber lain. Hal ini berdasarkan riwayat Ali sebagai berikut. Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepadaku agar membantu dalam pelaksanaan kurban untanya dan agar membagikan kulit dan pakaiannya, dan beliau pun memerintahkan kepadaku agar tidak memberikan sedikit pun dari hewan kurban kepada jagal. Ali berkata, kami memberikan upah jagal dari harta kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini terkait dengan tadi, ya, bagaimana kita membagikan, mendistribusikan
daging korban, ya, kulit korban, atau bahkan kalau unta ada pakaian korban, pakaian binatang korban. Ini hendaknya juga dibagikan kepada yang berhak. Jadi seluruhnya kita bagikan, ya, walaupun dalam riwayat lain bagi sahibul korban boleh memanfaatkan atau boleh memakan dari daging korban itu. Kemudian yang kedua, korban untuk orang yang sudah meninggal. Korban untuk atas nama orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil, di antaranya adalah surat An-Najm ayat 39, 39, 38, 39. Jadi ada larangan untuk mengorbankan atau menyembelih korban untuk orang yang sudah meninggal. Jadi surat An-Najm ayat 38, 39 yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, kecuali karena satu, adanya nadar semasa hidupnya, dua, adanya wasiat dari orang yang meninggal dunia. Jadi kalau itu orang yang sudah meninggal semasa hidupnya bernadar atau berwasiat, kita boleh, ya, mengorbankan atau menyembelihkan korban dengan niatan untuk yang sudah meninggal. Tapi ketika orang yang sudah meninggal di masa hidupnya itu tidak pernah nadar, tidak berwasiat, maka kita tidak boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Karena nadar itu apabila belum ditunaikan sama saja dengan hutang yang belum dibayar. Jika hutang itu harus dibayar dan pembayaran hutang itu diambil dari harta yang ditinggalkannya, maka demikian pula hanya dengan nadar. Mempersamakan nadar dengan hutang ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi seraya berkata, sesungguhnya ibuku telah bernadar untuk menunaikan haji, tetapi sebelum sempat menunaikan nadar hajinya itu, ia terlebih dahulu meninggal dunia. Apakah saya harus menunaikan haji itu untuknya? Nabi menjawab, ya, kerjakanlah haji untuk ibumu. Bukankah kalau ibumu mempunyai hutang, engkau wajib membayarnya? Tunaikan hak-hak Allah, sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditunaikan hak-haknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut dengan tegas mempersamakan nadar dengan hutang. Dari segi kedua-duanya sama-sama harus dibayar. Bahkan nadar itu adalah merupakan hutang kepada Allah yang pemenuhannya harus lebih diutamakan. Mengenai hal yang sama terdapat pula dalam hadis-hadis yang lalu, misalnya hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, seorang perempuan berlayar di laut, lalu ia bernadar akan menunaikan puasa, kemudian ia meninggal dunia sebelum menunaikan puasa itu. Saudara perempuan dari perempuan yang telah meninggal itu datang menghadap Nabi dan memberitahukan kejadian itu kepada Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan kepada saudara perempuan itu dari perempuan yang meninggal dunia itu untuk menunaikan puasa untuk perempuan yang meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan Musnad Ahmad. Hadis yang lebih umum yang telah menjelaskan hal yang sama adalah hadis riwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah telah menceritakan telah meminta fatwa kepada Rasulullah nadar ibunya yang telah meninggal dan belum sempat ditunaikannya. Rasulullah menjawab, memberi fatwa, tunaikanlah nadar itu untuk ibumu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis-hadis ini, jelaslah bahwa nadar yang belum sempat ditunaikan karena terlebih dahulu meninggal dunia harus ditunaikan oleh keluarganya. Jika korban itu merupakan nadar seseorang, maka korban itu harus ditunaikan oleh ahli warisnya dengan mengambil dari harta peninggalannya. Bernadar untuk berbuat kebajikan, menaati Allah atau menunaikan perintah Allah harus dilaksanakan. Artinya nadar tersebut hukumnya sah. Sebaliknya nadar untuk mengerjakan maksiat, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah harus ditinggalkan atau tidak boleh dilaksanakan. Atau nadar tersebut hukumnya tidak sah. Ini beberapa
dalil yang terkait dengan nadar. Saya rasa itu untuk beberapa putusan tarjih. Yang terakhir adalah tentang bagaimana berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.